Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lendor, Legenda Horor. Kereta malam. Kisah ini berawal saat Andre mendapatkan sebuah pekerjaan di Tangerang. Ia pun dijanjikan akan berangkat 2 hari setelah pengumuman disebarkan lewat grup WhatsApp. Rasa senang dan bahagia terpancarkan di wajah Andre saat namanya terpapar di sebuah list yang menandakan dirinya lolos untuk melakukan tahap seleksi berikutnya. Akhirnya Andre pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk berangkat menuju Tangerang pada Jumat sore. Dan beruntungnya, kedua orang tua Andre sangat mendukung akan hal itu. Singkat cerita, 1 hari sebelum pemberangkatan, Andre diminta oleh kedua orang tuanya untuk membawa tasbih yang diperuntukkan untuk berjaga-jaga. Kedua orang tua Andre sendiri sangat agamis, hingga akhirnya Andre tidak bisa menolak pemberian tasbih dari kedua orang tuanya. Seperti akan ada pertanda dalam sebuah perjalanan, kedua orang tua Andre mengingatkan beberapa hal kepada Andre saat ingin menaiki kereta api. Dalam pikiran kedua orang tuanya, Andre adalah satu-satunya anak yang memiliki bau sangat wangi bagi makhluk halus yang ada di sekitarnya. Bisa dibilang, anak yang memiliki bau wangi bagi makhluk halus yang ada di sekitarnya, maka ia akan diikuti atau diganggu olehnya. Karena itu, gunanya tasbih yang diberikan kedua orang tuanya adalah untuk menangkal hal-hal yang bersifat mengganggu. Andre pun memahami hal itu. Keesokan harinya, Andre mempersiapkan segala-galanya, dimulai dari dokumen penting, bekal dan lain sebagainya. Sebelum pemberangkatan, Andre pun tertidur sejenak. Tujuannya adalah untuk menjaga tubuhnya agar tidak terlalu lelah dan bisa menikmati perjalanan pertamanya menggunakan kereta api. Tepat di sore hari, Andre berangkat menuju stasiun. Sebelumnya Andre sudah melakukan rapid test karena memang salah satu persyaratannya adalah harus melakukan rapid test. Saat itu stasiun sedang sangat ramai, namun tidak padat. Andre melihat banyak sekali para pelancong yang kebetulan sedang bertransit di Cirebon. Dari kejauhan, kereta arah Jakarta telah datang. Andre langsung segera masuk agar tidak tertinggal. Setelah itu, Andre langsung menuju gerbong kereta yang mana nomor kursinya sudah sesuai dengan tiketnya. Setelah Andre menemukan kursi dan duduk di sana, kurang lebih 15 menit berselang, kereta pun mulai berangkat. Awal-awal kereta berangkat, Andre tidak merasakan apapun. Dia juga telah mengeluarkan tasbih, pemberian kedua orang tuanya. Sembari bersantai, Andre memilin-milin tasbih sambil berzikir. Perjalanan Cirebon menuju Jakarta kurang lebih memakan waktu 4 hingga 5 jam. Tiba saatnya waktu maghrib. Andre berencana untuk mengodho sholatnya ketika sampai di Jakarta nanti. Namun dirinya ingin sekali menuju ke toilet karena ingin membasuh muka. Akhirnya Andre pun menuju ke toilet sembari memperhatikan para penumpang lainnya yang sedang tertidur. Sesampainya di toilet, Andre membersihkan mukanya. Namun ketika dirinya hendak bercermin, tiba-tiba ada suara yang terdengar jelas tepat di telinga bagian kirinya. "Hai!" Andre pun paham betul, itu bukanlah suara manusia. Ia kemudian menatap sekeliling toilet untuk mencari siapa yang baru saja mengatakan hai kepadanya barusan. Setelah 5 menit Andre berada di toilet, ia pun mengurungkan niatnya untuk mencari sosok yang ada di dalam toilet kereta. Akan tetapi, ketika Andre keluar dari toilet, tiba-tiba ada seorang wanita sedang berdiri di dekat pintu keluar gerbong. Wanita itu sedikit membungkuk dengan wajah yang menghadap ke arah jendela gerbong dan memiliki rambut berwarna putih. Andre tahu kalau itu bukanlah manusia. Andre meninggalkan sosok tersebut dan berniat kembali menuju kursinya. Namun saat Andre baru melangkah beberapa langkah, sosok itu mengucapkan sesuatu. "Kamu bisa melihatku kan?" Bulu kuduk Andre langsung merinding seketika. Ia tidak menyadari kalau sosok itu benar-benar telah menunggunya. Andre terus melangkah
dan membiarkan sosok itu sendirian di bagian gerbong pintu keluar. Setelah Andre tiba di kursi tempatnya, Andre merasa ada yang berbeda dengan para penumpang. Tiba-tiba, penumpang menjadi sangat ramai. Banyak sekali penumpang yang hadir di sekitaran kereta. Ia menyadari kalau penumpang itu bukanlah manusia. Pasalnya, kereta terus berjalan dan belum berhenti di satu stasiun pun. Barulah Andre menutupi wajahnya dengan sweater miliknya. Kali ini sesuatu yang aneh kembali terjadi. Ada suara wanita tua yang berjalan sambil kakinya diseret-seret. Wanita tua itu menawarkan makanan kepada tiap penumpang. Entah makanan apa yang ditawarkan. Namun itu Andre paham, jika kereta itu bukanlah kereta abad ke-19, yang mana masih banyak para pedagang asongan yang menjajakan makanannya di sekitaran kereta api. Hingga akhirnya wanita tua itu menawarkan tepat di kursi tempat Andre. "Nak, mau beli stroberinya?" tanya nenek tua itu. Andre tidak menjawab. Ia hanya terdiam sambil tangannya memegangi tasbih. Bersamaan dengan itu, nenek itu hanya tertawa ringan. Ia kemudian berjalan meninggalkan Andre dan melanjutkan penawarannya ke penumpang lainnya. Andre mencoba untuk tertidur karena ia tidak mau mengambil banyak risiko terkait hal itu. Karena Andre pun memaksa matanya agar tertutup, dan tak lama kemudian Andre pun tertidur pulas. Singkat cerita, Andre terbangun ketika ada suara dari bagian informasi kereta terkait kedatangan kereta di stasiun Bekasi. Saat itu, Andre langsung menengok ke arah sekeliling yang ternyata sudah sepi. Tinggal ada seorang ibu dan juga anaknya yang sedang menyusui. Andre pun berpindah tempat tepat di seberang ibu tua itu. Di saat Andre terduduk, bayi yang sedang disusui itu tiba-tiba selalu memperhatikan Andre. Baru sebentar dia memperhatikan Andre, bayi itu tiba-tiba menangis. Andre pun kebingungan. Apa karena kehadirannya si bayi itu tidak nyaman? Si ibu bayi itu terus menenangkan anaknya, namun bayi itu terus merengek ketakutan. Seperti ada sesuatu yang ada di samping Andre. Karena penasaran, Andre pun melihat ke arah jendela. Ketika Andre melihat ke arah jendela, tiba-tiba Andre melihat sosok wanita dengan lidah yang panjang sedang menjilat-jilati jendela. Andre terkejut karena sosok itu berupaya untuk menjilati Andre yang terkenal wangi. Karena sudah tidak nyaman, Andre pun menghadapkan wajahnya ke arah depan. Namun saat yang bersamaan, ada sosok hitam yang sedang berjalan ke arahnya sambil kayang. Lalu sosok itu menempel ke bagian atas dan berjalan di sana. Sampai akhirnya, Andre ingat akan pesan orang tuanya. Ketika menghadapi hal semacam itu, Andre harus tenang dan tidak boleh gegabah. Barulah ia mengeluarkan tasbih lagi dan membaca bacaan zikir di dalam hati. Saat yang bersamaan, sosok itu tiba-tiba menghilang dan bayi itu pun sudah bisa tenang. Singkat cerita, kereta sebentar lagi sampai di perjalanan akhir. Andre pun langsung menghadap ke arah ibu si bayi itu dan menanyakan sesuatu. "Bu, ibu ada yang aneh nggak sama kereta ini?" Kenapa emangnya mas? Tadi saya barusan seperti terjebak di kereta lama, Bu. Ada pedagang asongan di sini." "Serius mas?" "Iya Bu." "Ibu naik dari mana?" "Saya dari Jatibarang mas." "Aku kira dari Cirebon Bu." "Tapi memang sih mas, saya juga melihat ada beberapa penumpang yang aneh. Wajahnya sangat dingin dan pucat. Saya kira itu efek ngantuk atau kelelahan. Pas mereka mau turun, gak ada ekspresi sedikit pun." Mendengar hal itu, Andre pun menjadi yakin. Ia dan ibu tersebut baru saja terjebak di kereta hantu yang entah membawa penumpang dari mana. Singkat cerita, ketika Andre telah mengobrol jauh dengan ibu tersebut, akhirnya kereta sampai di Pasar Senen. Bersamaan dengan itu, Andre pun langsung turun bersama dengan si ibu tersebut. Ketika mereka turun, mereka langsung berjalan ke arah pintu keluar. Namun, hal yang mengerikan terjadi saat itu juga. Andre tidak sengaja menengok ke arah belakang. Ia penasaran apa yang ada di sekitaran kereta tersebut. Ternyata tepat di belakang kereta, Andre telah melihat banyak sosok yang mengikuti kereta tersebut. Sosok yang sama saat dirinya melihat di kereta tersebut. Sosok-sosok itu antara lain seperti seorang nenek-nenek yang menawarkan stroberi,
Lalu seorang wanita yang seluruh rambutnya berwarna putih. Lalu ada sosok wanita yang memiliki lidah panjang. Dan yang terakhir adalah sosok hitam yang bentuk tubuhnya sedang dalam posisi kayang. Melihat hal itu, Andri pun langsung buru-buru keluar dari stasiun. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya, bahwa tubuh Andri sangat wangi. Saking wanginya, ia diikuti oleh banyak sosok yang ada di kereta tersebut.